Halo Hotelier, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di podcast Hotelier Talk Together with Hotelier Student. Dalam beberapa menit ke depan, saya Marcelus Octavian Yudiartanto dan saya Lulu Luvina akan menemani kalian dalam podcast Hotelier Talk Together with Hotelier Student episode 2 dengan topik yang tak kalah menarik dari episode sebelumnya, yaitu pariwisata featuring perhotelan. Nah, kali ini kita kedatangan dua tamu spesial yang merupakan ketua dari dua himpunan yang berbeda dan tentunya akan menginspirasi kita semua nih. Nah, di sini kita ada Kak Titan Almaida Feril sebagai Ketua Hotel Management Student Association 2022. Dan di sebelahnya ada Kak Fajar Rifki Ramadan selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Pariwisata tahun 2022. Oke, sebelum kita masuk nih ke topik yang pastinya sudah ditunggu-tunggu banget, boleh dong kita dengar sedikit perkenalan dari dua tamu spesial kita pada pagi hari ini. Oke, saya rasa dari Kak Rifki dulu nih, silakan memperkenalkan diri. Oke, thank you. Halo, aku Rifki. Aku mahasiswa pariwisata via UB tahun 2016. Di sini aku juga sebagai ketua himpunan mahasiswa pariwisata via UB. Wih, keren banget ya sih. Ketua himpunan. Iya. Oke, saya dilanjut dengan Kak Titan. Oke, halo, kenalin aku Titan Almaida, aku bisa dipanggil Titan. Aku mahasiswa manajemen perhotelan angkatan 2020 dan selaku ketua himpunan dari Himpunan Manajemen Perhotelan lokasi UB. Salam kenal. Salam kenal. Salam kenal Kak Titan. Kak Rifki. Keren banget ya tamu kita pada hari ini. Ada dua ketua himpunan mahasiswa manajemen perhotelan dan juga pariwisata. Sangat keren ya. Karena udah perkenalan nih, mungkin kita bisa mulai menggali informasi-informasi menarik dari Kak Rifki dan juga Kak Titan. Oke, sebelum itu bolehlah kita tahu kesibukan Kak Titan sama Kak Rifki nih selama ini apa aja. Boleh dimulai dari Kak Titan dulu. Oke, terima kasih atas waktunya. Kalau kesibukanku tiap hari sih ya seperti biasa ya, mahasiswa kayak gimana sih gitu. Iya. Ya, mungkin dari ngopi gitu, Betul. kuliah gitu kan. Terus ini kan juga habis UAS ya. Iya. Kita pasti ada kesibukan di himpunan gitu loh. Seperti rapat, proker kayak gini kan. Itu sih kesibukan gue gitu. Berarti kesibukannya kayak mahasiswa umumnya dan ketambahan rapat-rapat gitu ya. Iya, sama ngopi gitu. Sama ngopi. Sama ngopi. Oke, dilanjut sama Kak Rifki nih kesibukannya. Kalau aku nganggur sih. Waduh. Nggak sibuk apa-apa. Kenapa tuh Kak kok nganggur Kak? Mungkin sama kayak Titan ya. Iya. Kayak mahasiswa pasti pernah ada kelas, pernah ada ujian. Terus juga nggak lupa buat ngopi juga ya pasti ya. Buat jalan-jalan juga. Terus karena UAS sudah selesai, paling kita sekarang kalau pribadi cuma buat ngurusin himpunan aja sih. Buat di activity juga nggak banyak. Jadi kan himpunan, rapat, segala macamnya. Kayak gitu sih paling. Wah, menarik banget ya kesibukan kakak-kakak sekalian ini. Iya, ngopi. Ya, saya jadi pengen diajak. Iya. Besok ya. Iya. Oke, seperti yang kita ketahui bahwasanya perhotelan dan pariwisata itu adalah dua program studi yang berbeda. Karena kalau nggak salah pariwisata itu ruang lingkupnya lebih luas dibandingkan dengan perhotelan. Nah, tapi kita ini mau tahu lebih banyak pendapat dari kakak-kakak ini. Nah, langsung ya kita ke pertanyaan yang pertama nih. Menurut Kak Titan dan juga Kak Rifki, apa sih yang membedakan antara kedua program studi antara pariwisata dan juga perhotelan? Silakan mungkin dari Kak Rifki terlebih dahulu. Oke, thank you nih pertanyaannya bagus banget ya. Mungkin dalam skala pariwisata dan perhotelan itu menurut aku tuh nggak ada yang perbedaan yang sangat signifikan. Karena sama-sama dalam satu ruang lingkup ya, aku rasa ya. Betul. Nah, namun kalau di pariwisata via UB ini, kita ini kan karena di bawah jurusan administrasi bisnis atau departemen administrasi bisnis, kita lebih memiliki concern ke bisnis pariwisata. Seperti itu. Jadi kita belajar terkait manajemen pasti ya, keuangan pasti, statistika, akuntansi dan segala macamnya, dan juga kita belajar terkait strategi. Jadi kita ini tekankan gimana caranya kita untuk selalu bisa berinovasi untuk menciptakan suatu produk untuk kedepannya. Seperti itu sih mungkin sih. Kayak gitu menurut aku ya. Oke, menarik sekali. Bagaimana kalau menurut Kak Titan? Ya,
Kalau menurut aku bener yang dibilang sama Revi itu, perbedaannya mungkin di bidangnya ya. Kalau perhotelan kan pasti membahas tentang hotel gitu, kalau pariwisata membahas tentang wisata ya. Dan bersamanya juga hampir sama sih, kayak merancang, mengelola, terus ada matkul statistik gitu ya Mas ya, akuntansi gitu. Di perhotelan juga ada sama. Mungkin yang membedakan itu tadi. Berarti kalau di pariwisata nih Kak, belajar hotel nggak? Kita belajar hotel, kita sempat dapat mata kuliah itu semester 3 atau 2, aku lupa. Nah, itu kita nama mata kuliahnya itu manajemen operasi hotel dan resort. Nah, di mata kuliah itu kita lebih belajar secara umum ya, secara general terkait pengorganisasian hotel. Kita juga diberi ilmu terkait jenis hotel, fasilitas seperti apa sih, terus model hotel apa segala macamnya, kayak gitu sih kita. Kayak gitu. Oke. Wah, berarti menarik banget ya, karena dari perhotelan kita belajar pariwisata dan dari pariwisata kita belajar perhotelan. Hotelan, Iya. sejujurnya sama gitu Kak ya. Iya. Keren banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua nih Kak. Apa alasan Kak Titan dan juga Kak Rifki memilih pariwisata dan perhotelan sebagai program studi untuk melanjutkan jenjang pendidikan hingga saat ini? Alasannya tuh Kak. Dari siapa nih? Boleh dari Kak Rifki dulu. Dari aku lagi. Iya. Oh iya. Oke. Ini terkait jurusan atau program studi ya. Betul. Kenapa ambil pariwisata? Ya. Mau boleh jujur, aku nggak pernah ada kepikiran. Malah seperti itu Kak. Iya. Dari SMA itu nggak ada pikiran untuk ambil pariwisata. Cuman pas masuk UB itu aku masuk mandiri kan. Nah, aku ngeliat nih, oh ada pariwisata gitu. Kayaknya itu tuh pariwisata ini relate sama jurusan lain yang aku pengen banget deh. Kayak gitu. Akhirnya tetap aku ambil jurusan aku yang aku pengen. Terus pilihan keduanya nih ya, aku ambil pariwisata. Mungkin emang rezeki aku di pariwisata kali ya, takdirnya kan. Iya. Udah akhirnya, udah deh, nikmatin aja. Akhirnya diteruskan di pariwisata. Kalau dari Kak Titan sendiri, gimana nih? Kenapa mengambil perhotelan? Ya, jujur hampir sama kayak Rifki. Bener, manajemen perhotelan itu bukan, aku nggak tahu manajemen perhotelan itu apa. Aku tahunya itu karena udah mepet dari akhir ya dulu itu. Terus aku pasrah aja lah, milih satu pilihan cuma di D4 manajemen perhotelan gitu ya. Alhamdulillah lah diterima. Ya meskipun awal-awal itu kayak merasa bukan passion sih, gimana sih kalian merasakan gitu ya? Iya. Nah terus ya udah dijalanin aja lah. Ya alhamdulillah sekarang nyaman aja gitu. Wah, berarti alhamdulillah banget ya. Berarti nggak sengaja. Iya. Dan untungnya bisa lanjut sampai sejauh ini. Tapi menikmati nggak Kak? Udah semester sekarang ini menikmati nggak jurusan masing-masing? Walaupun kayak terkesan, aduh, bukan pilihan pertama gitu. Ya kalau dari aku sih dinikmatin aja ya, gitu. Kakaknya gimana? Sama lah. Kalau aku ngerasa ya kalau kita udah kecebur ya, udahlah nikmatin aja, jeburin sekalian aja. Oh iya. Nanti juga ada jalan. Benar. Tapi nih Kak, aku mau nanya, kalau misalnya di awal itu pernah ada rasa kecewa nggak? Atau mungkin menyesal kenapa masuknya di pilihan yang bukan kakak-kakak penginkan, nggak ada atau gimana? Kalau aku ya, kalau menyesal sih enggak sih ya. Cuman aku pribadi ini aku sangat jauh sama bukan jauh ya, pengen menjauhi lah ilmu-ilmu ekonomi ya, yang sifatnya menghitung-hitung. Iya. Makanya kan aku ambil jurusan lain. Mungkin aku pengen ambil jurusan dulu tuh, aku pengen banget nih jurusan terkait politik science sama ilmu komunikasi nih. Nah karena emang pengen jauh nih dari hitung-hitungan, tapi ternyata begini, ya udahlah. Kalau dibilang nyesel nggak boleh nyesel juga sih. Iya. Benar. Kalau Kak Ya kalau aku nyesel enggak sih, cuma kayak awal-awal tuh bingung gitu loh. Aku nggak tahu apa-apa gitu masalah manajemen perhotelan, jadi bingung gitu nanti itu dapat kuliah apa, dapat mata kuliah apa gitu, dan dapat temen nggak ya gitu sih dulu. Itu sih. Tapi kalau sekarang ya dinikmatin aja lah, dibuat nyaman. Tapi kalau sekarang kan udah jadi ketua tuh bukti sebagai bisa menikmati jurusannya gitu loh. Iya, betul banget.
Jadi kan nyaman terus mampu ini ya apa mengolah Iya, malah mampu memimpin. ya memaksimalkan apa ya potensi diri. Benar-benar. Jadi apa sih lagi kita punya passion di ini organisasi gitu. Yes, Keren benar. banget. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Jadi jika Kak Titan dan juga Kak Rifki dapat menggambarkan beberapa tahun ke depan, kira-kira dengan program studi yang diambil saat ini, kedepannya Kak Titan dan Kak Rifki itu akan menjadi orang yang seperti apa? Nah, mungkin bisa dimulai dari Kak Titan dulu. Oke, kalau aku ya pasti gak jauh-jauh dari hotel, ya kan? Kita Iya. magang juga di hotel dan ya kemungkinan besar kita juga akan kerjanya itu di hotel gitu. Dan kalau penginku sih emang di hotel gitu, entah kita kerja atau kita yang bikin hotel gitu. Wes, amin gak sih, kita aminkan ya? Amin. Nah, kalau dari Kak Rifki sendiri? Kalau aku pengen jadi apa ya beberapa tahun ke depan gitu ya pertanyaannya ya. Ya. Mungkin kalau aku lebih senang jadi orang yang berencana. Misalnya gini, Kemenparekraf ini kan punya beberapa program ya. Mungkin salah satunya yang pernah kita dengar antara 10 KSPN, kawasan skala nasional prioritas gitu ya. Terus juga ada 10 Bali baru yang intinya pemerintah ini tuh pengen banget nih ngebangun develop, terus juga pengen buat perencanaan suatu destinasi, gimana caranya. Nah, kalau aku pribadi, aku tuh pengen tuh terlibat di dalam proyek-proyek kayak gitu. Oh. Yang nyusun, Ya, yang- merancang yang juga. rancang gitu kayak. Yang ikut barang aja sih sebenarnya. Ya, Ini iya. dapat dibuat gimana ya destinasi A, B, C, kayak gitu. Ya sih, memang sekarang kan Kemenparekraf itu ya isinya banyak orang milenial. Jadi Iya. saya rasa memang menggait anak-anak muda besok untuk ikut terlibat dalam proyek itu ya. Mm-mm, Iya. benar-benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Tentunya di prodi pariwisata atau perhotelan kan pasti ada praktik. Nah, praktik apa aja yang udah pernah Kakak ikuti? Boleh dari Kak Alfi dulu. Oke. Mungkin karena aku dari jenjang sarjana ya. Iya. Jadi kita nih ya, kita tuh minim banget namanya praktik. Oh. Seperti itu. Mungkin kalau aku boleh cerita paling aku pernah ikut praktek di lapangan. Mungkin bukan praktek ya, cuman aku pernah ngebantu dosen untuk melakukan penelitian. Itu kita ke lapangan di desa di daerah Batu sana lah, di Batu Malang. Nah, itu kayak gimana sih konsepnya? Jadi kita ini ngebuat terkait paket wisata, kita ini ngebuat terkait pelatihan homestay nih. Mungkin teman-teman perhotelan pernah dapat homestay mungkin Ya belum sih kita. satuan ya. Nah, terus juga mungkin aku kemarin juga membuat modul atau pelatihan terkait pemasaran pariwisata lagi yang tadi aku bilang. Itu dikonsepkan sebagai digital marketing pemasarannya kayak gitu. Nah, mungkin kalau untuk praktek di situ. Lalu juga karena kita Himapar ya sebagai wadah, jadi kita banyak praktek di himpunan juga. Kita lebih mengimplementasikan ilmu kita ya ke desa, binaan desa kita, karena di departemen kita punya departemen namanya itu kepariwisataan, divisinya itu sosial masyarakat, sosma yang kita sebut. Kita punya proker, itu proker tahunan. Di dalam proker tersebut itu kita lebih nama proker itu Bina Desa atau Bindes. Nah, di situ mungkin kita bisa mengimplementasikan praktek-praktek ilmu kita melalui praktek di situ. Kayak gitu. Kita sekali lagi kita mungkin bisa merancang bareng apa yang harus dibuat, needs and wants-nya itu apa sih dari mereka. Ya. Nah, kita kasih deh apa yang kita bisa juga. Kayak gitu sih. Prakteknya mungkin bisa dibilang seperti itu. Ya. Berarti semua mahasiswa pariwisata tuh dapat praktek nggak? Enggak berarti? Kalau dibilang semua, kayaknya enggak sih ya. Ya gitu, cuma mereka bisa nyari praktek sendiri lah intinya. Mungkin dari magang juga ya. Ya. Mungkin karena program studinya sarjana, jadi itu tadi lebih banyak apa ya, pembelajaran di dalam kelas gitu ya. Betul. Prakteknya tidak sebanyak kalau kita kan kayak di vokasi, jurusan diploma mungkin lebih banyak ya untuk Iya. praktikumnya. Nah, ini kalau pendapatnya Kak Titan sendiri gimana nih terkait praktikum-praktikum yang kemarin udah dilalui ya? Ya kalau dari angkatanku sendiri baru 2 kali ya praktikum, karena kan sebelumnya juga online dan sempat ada katanya offline katanya, tapi gak jadi gitu. Oh. Jadi dari angkatanku itu masih lakuin 2 kali praktek. Yang pertama ada table manner, tata cara makan, terus ada beauty class.
baik cewek maupun cowok. Dan di Developmentor ini kemarin juga ada praktek di Departemen Housekeeping kita, dipraktekkan bagaimana cara kita untuk membersihkan kasur kayak gitu. Mungkin itu sih kalau dari angkatanku masih 2 kali, beauty class sama table manner. Oh, maksudnya beauty class itu mungkin kalau ini ya grooming ya. Iya. Nah, jadi perawatan diri baik laki-laki ataupun perempuan gitu ya. Wah, keren banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Mungkin kakak di sini bisa memberikan kesan dan juga pesan. Ini kan sebagai mahasiswa pariwisata dan juga perhotelan untuk adik-adik atau teman-teman yang nantinya akan memilih program studi ini. Nah, mungkin dari siapa nih? Kak Titan dulu. Kalau misalnya ada saran ataupun masukan buat teman-teman besok yang ingin mendaftar program studi seperti kita, perhotelan. Silahkan. Pesanku itu jangan jadikan manajemen perhotelan di 4 vokasi sebagai batu loncatan gitu. Kalau emang kalian niat di situ ya kalian daftar di situ. Semisal nanti kalian nggak nyaman kayak aku ataupun Rifki tadi yang salah jurusan gitu ya istilahnya, dinikmatin aja gimana alurnya. Kalau aku gitu, dari aku gitu. Nih kalau dari Kak Rifki sendiri? Kalau aku nggak ada sih. Enggak lah, canda. Mungkin kesan dan pesan ya. Ya, kesan. Kalau pesan asik aja sih belajar pariwisata karena termasuk ilmu baru ya. Maksudnya kan aku lupa ya, pariwisata sebagai ilmu tuh baru banget. Aku lupa antara tahun 2007 atau 2008 ditetapkannya. Iya. Nah, tapi paling pesan dan kesannya nih aku rangkum aja lah ya. Intinya pariwisata itu tuh sebagai multidisiplin ilmu lah. Kita belajar banyak terkait ilmu yang mulai dari sosiologi, mungkin antropologi, ekonomi, geografi, satu lagi apa nih? Apa ini? Pokoknya satu lagi aku lupa lah. Kayak gitu. Ya saya juga lupa. Nah itu ilmu asik lah intinya. Jadi pariwisata tuh butuh ilmu-ilmu kayak gitu loh. Dan mungkin ya di pariwisata via UB juga teman-teman bisa mengeksplor lah, menginovasi ide dan kreatif teman-teman yang punya, yang teman-teman punya untuk dijadikan suatu produk buat kedepannya nanti. Kayak gitu. Jadi tetap semangat aja sih, enjoy aja. Dan saya rasa ini ya, manajemen perhotelan dan juga pariwisata ini program studi yang kedepannya itu akan banyak digunakan gitu ya. Prospeknya tinggi apalagi kita di Indonesia ini kan tahu sendiri kalau kita itu negara yang memiliki banyak destinasi pariwisata dan kita termasuk tujuan wisata nggak sih kan? Iya benar. Baik domestik maupun mancanegara. Jadi saya rasa perhotelan dan pariwisata ini peluangnya besar di masa yang mendatang. Gitu. Ya mungkin saat ini ada pandemi ya kan, kita tahu kayak Kak ya, jadi kita banyak terhambat, tapi kan harapannya di beberapa tahun mendatang kan kita semua bisa turut serta menjadi insan yang membangun negeri. Keren banget. Bener banget. Wah, jawaban dari ketua himpunan kita ini keren-keren ya teman-teman, dan informatif pastinya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi Q&A yang udah kita up di Instagram HMSA kemarin, dan udah ada 3 pertanyaan terpilih nih Kak. Siap? Siap dong. Siap, harus siap. Mari kita cek DM yang sudah masuk. Oke, benar. Ini siapa dulu nih? Boleh Kak Yudi dulu deh. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk dari username you.cké. Nah, selama kuliah, mata kuliah apa yang kakak suka nih? Mungkin dari mata kuliah pariwisata dan juga perhotelan. Jadi dari Kak Rifki dulu mungkin boleh. Oke, dari aku ya. Mata kuliah apa yang paling aku suka? Ya. Aku suka semuanya sih, nggak ada yang bohong. Mungkin aku suka yang namanya mata kuliah perencanaan pariwisata. Kayak gitu. Menurut aku itu mata kuliah asik aja gitu. Wah, kenapa tuh Kak? Asik. Belajar apa di dalam perencanaan tadi? Kita jadi gini, di mata kuliah perencanaan pariwisata itu kita lebih banyak ke breakdown kayak, terus kita juga banyak nyari problem solving gitu. Misalnya ada isu pariwisata nih yang belum terselesaikan, atau kita juga bisa ngerancang nih, misalnya 5 tahun atau 10 tahun ke depan itu model pariwisata seperti apa sih yang bisa diterapkan. Terus misalnya dari masalah apa nih yang harus kita selesaikan dahulu, kayak gitu. Jadi kita lebih bisa mengeksplor, kita juga lebih bisa
diskusi lebih bareng sih, namanya juga perencanaan ya, kita pengen Iya. seperti apa ya, kalau bisa kita berintegritas buat jalan bareng, buat apalagi buat ya pariwisata di Indonesia sih, Ya, betul. halnya kayak gitu. Wow. Memang tipe-tipe pemikir Kak Yudi. Iya, benar banget. Nah, kalau dari Kak Titan sendiri, apa nih mata kuliah favorit? Kalau aku relatif sih semua sama sih, tergantung dosennya. Wah, Oh, Bener bener gak sih? banget gak sih? Kalau dosennya enak pasti kita mikirnya pelajaran ini gampang nih, kayak gitu kan. Oh. Emang Betul. sama dosen yang gak enak? Aduh, jangan Jangan. Oh, tidak. Gak boleh. Semua mahasiswa Nggak kayaknya merasakan itu ya. Ada. ya, tapi kalau matkul yang aku suka itu bahasa Prancis sih. Wah, bahasa Prancis. teman-teman. Ya, Kenapa itu? itu suatu hal yang baru gitu loh, belum dapet waktu di SMP maupun SMA kan. Paling banyak kan pasti bahasa Inggris, Bahasa Inggris. bahasa Iya. Jerman kayak gitu ya. Benar. Betul. Ya, bahasa Prancis baru dapet di kuliah ini gitu. Tapi kan pronunciation-nya itu susah Kak. Gimana? Ya harus belajar itu. Nikmatin aja Iya. gitu. Berarti awal-awalnya pasti bingung kan. Ini gimana ngomongnya, ini kok asing didengar, pasti gitu ya. Ya bingung banget sih. Tapi jadi suka dari awalnya kayak gitu. Iya. Keren. Kalau di pariwisata ada nggak Kak bahasa asing kayak Dan gitu? dan dosennya enak gitu. Oh, Oh Nah. iya. faktor X. Ada faktor X. Bener. Di pariwisata gimana? Adakah bahasa asing juga mungkin yang Ada. dipelajari? Ada. Kita pas semester 2 atau 3 lagi, Oh. kita pernah dapat bahasa asing. Itu ada 2 pilihan. Hmm. Ada bahasa Jepang dan ada bahasa Mandarin. Hmm. Tapi pada saat itu aku pilih bahasa Mandarin. Oh, berarti memilih ya, Kak? Milih, Bisa milih apa kelas. setiap mahasiswa ada dapat apa istilahnya kayak kesempatan milih gitu ya. Ah, Nggak bisa iya. bisa sama bisa beda gitu ya. Tuh, aku pilih bahasa Mandarin pada saat itu Oh. Itu wajib atau gimana? wajib. Semua itu mata kuliah wajib. Mata Kalau kuliah iya, wajib. kalau nggak salah. Jadi pokoknya ini istilah gini. Ini paling ngasih 2 pilihan mata kuliah wajib nih. Mata kuliah bahasa asing. Mm-mm. Ada Jepang, ada Mandarin. Ya. Nah, itu mahasiswa pilih kelasnya apa masuk yang mau ambil Jepang atau ambil Mandarin. Oh. Kayak gitu. Wah, asik banget ya. Sip. Bisa pergi ke China. Yes, bener. Iya nggak sih? Bener ya? Benar. Saya belum pernah soalnya. Sama. Oke. Lanjut, kita ada pertanyaan kedua nih dari username SHEERINAACH _ Kenapa anak perhotelan diwajibkan untuk grooming? Wah, ini pertanyaan berarti untuk Kak Titan. Ya. Silakan. Grooming atau penampilan ya, itu sangat diwajibkan karena itu first look lah dari tamu. Hmm. Ya gitu. Selain kenyamanan dan kualitas di hotel, yang dinilai tamu kan juga dari segi penampilan ya. Kalau Iya. penampilan kita bagus, pasti review dari hotel tersebut juga bagus gitu. Jadi mungkin dari Rifki ataupun dari MC pernah nggak lihat staf hotel itu rambutnya kribo gitu, afro gitu. Kamu pernah nggak Kak Lulu? Belum. Sama Belum aku juga pernah. belum pernah. Pasti rapi terus. Ya, Pasti ya kan rapi. itu karena penampilan itu nomor 1 di hotel. Oh, Selain kualitas pelayanan gitu. Oke. oke. Kalau Kak Rifki nih, di Apa? pariwisata penampilan jadi hal utama nggak, termasuk hal utama? Kayaknya 11-12 ya, sama yang tadi kita jelasin nih. Hmm. Intinya, siapa sih yang nggak senang lihat orang cakep ya? Ya, betul. Bener. Orang rapi gitu. Orang rapi. Nah, soalnya aku rasa di saat pariwisata, perhotelan, itu kan produk yang dihasilkan kan kayak itu jasa ya. Ya. Jasa pelayanan kita betul. ke konsumen, kayak gitu. Di saat kita berpenampilan apik, rapi, bersih, mungkin wangi ya, tampan, cantik nih kayak teman-teman di sini, kan enak sih. Pasti kan itu kan Thank bakal you. mempengaruhi ke kepuasan pelanggan, Betul. kayak gitu sih. Pasti meninggalkan kesan baik ya. Heeh. Nah, bener banget. Kayak gitu. Betul. Tapi ada penasaran juga nih Kak, ini kan kalau perhotelan kan pakai seragam ya Kak Titannya. Iya benar. Kalau pariwisata pakai seragam juga nggak Kak? Kalau Kuliah. kita kuliah buat kuliah ya, itu nggak ada sih. Paling pas zaman-zaman maba aja ya, kita pakai seragam kayak Senin, Selasa itu kita pakai putih, hitam, Mm-mm. terus Rabu, Kamis itu kita pakai batik, hari Jumat kita pakai apa? Pakai apa? Baju Pakai bebas. baju bebas. Baju Oh. meja gitu Kayak ya. Itu berapa semester berarti Kak waktu itu? Itu sebenarnya hitungan 1 semester, Satu semester. cuman itu sekitar, aduh aku lupa banget nih ya, mohon maaf nih, PKK 2 sama Mbak Fia nih kalau aku salah nih, Heeh. itu sekitar 2, 3, 4 bulanan sih. Baru setelah itu mungkin pas mau UAS kita diperbolehkan pakai baju bebas lagi.
Oh, berarti semasa Ospek, orientasi iya, mahasiswa. ospek aja. Oh, oke. Berbanding terbalik dengan kita yang seterusnya. Iya, kita seterusnya. Ya Benar. gitu. Kalau perhotelan seragamnya gimana Kak Titan? Ya, seharusnya Anda tahu ya. Oh iya. Senin. Kan biar teman-teman tahu juga. Iya. Kalau hari Senin, Selasa kita pakai seragam wajib. Kalau kita sekarang itu pakai biru sama bawahan hitam dan dasi emas. Ya. Nah, kalau hari Rabu kita bebas. Kalau hari Kamis Jumat itu kita pakai batik yang sekarang dipakai sama MC. Ya, seperti gitu. ini. Keren banget. Benar-benar. Oke, lanjut pertanyaan dari username gaca.go. Pandangan kakak-kakak berdua nih tentang hubungan antara pariwisata dan perhotelan. Hubungannya apa nih, Kak? Jadi siapa? Boleh Kak Titan dulu deh. Saling berkaitan ya, dan ya kayak pertanyaan yang pertama tadi, perbedaannya hampir tidak ada. Nah, kalau menurut aku pariwisata itu sebagai tulang punggung dari perhotelan. Maksudnya kenapa ada hotel, pasti ada pariwisata gitu loh. Ada wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah pasti menginap di hotel, dan itu deh dari aku. Jadi kebutuhan berwisatanya itu berhubungan. Iya. Jadi kan pariwisata tuh dalamnya ada perhotelan. Iya. Kalau kita berwisata, kita nginep di hotel juga. Iya, bener. Hubungannya itu, Kak. Iya. Menurut Kak Riki. Kalau dari aku nih, aku pernah dapat ilmu nih dari dosen aku nih, dari Pak Yusri Abdillah, dosen pariwisata aku. Dia pernah bilang kalau pariwisata itu tuh sebagai sektor. Nah, di dalam sektor itu terdapat industri. Industrinya seperti apa? Ya kayak tadi ada perhotelan, ada akomodasi, mungkin ada F&B. Nah, jadi tadi mungkin kita bilang tulang punggung, mungkin bisa jadi kali ya, bisa nggak bisa lah, cuma dalam persepsi orang beda-beda. Cuma kalau aku rasa ya, di saat ada pariwisata, di situ ada perhotelan, mungkin ada F&B juga, ke arah satu kesatuan aja sih, kayak gitu. Mungkin kalau perhotelan sebagai produk dari industrinya, F&B sebagai produk dari industrinya, Ya. pariwisata sektornya. Benar. Oke. Mungkin tadi yang dimaksud tulang punggung karena perhotelan itu juga menyumbang ini ya, pemasukan untuk negara. Pasti. Karena kan Iya, pasti. termasuk dalam sektor pariwisata itu sendiri, gitu kan. Jadi selain ya ada destinasi wisata, akomodasi, perhotelan itu juga ya termasuk ini bagian di dalamnya, Iya, gitu kan. penyumbang. Penyumbang juga. Oke. Oke, saya rasa cukup ya pertanyaan dari teman-teman yang udah mengirimkan pertanyaan melalui Instagram HMSA UB. Nah, sekarang kita akan masuk ke break season nih kalau lu. Jadi untuk break season pada kali ini itu biar kita nggak bosen ya, kan ngobrol terus dari tadi pertanyaan terus. Pasti Kasihan kan kakak. iya pasti kakaknya ini kan mikir wah pertanyaan terus. Jadi kita akan Benar. lebih have fun pada pagi hari ini. Iya. Nah, kita akan menampilkan sebuah game yang namanya This or That. Mungkin teman-teman bisa persiapkan dulu gamenya. Selagi teman-teman menyiapkan gamenya, saya akan membacakan peraturannya nih. Jadi nanti terkait game ini, kakak-kakak akan disajikan 2 gambar ataupun pernyataan yang ditampilkan melalui TV di belakang saya ini. Dan kemudian kakak-kakak akan memilih satu di antara gambar ataupun pernyataan tersebut dan memberikan alasan mengapa milih gambar atau pertanyaan tersebut. Siap ini Kak Titan dan juga Kak Rifki? Siap. Siap. Oke. Saya juga siap berdiri. Oke, silakan Kak Lulu bisa dipandu bermain game. Boleh. Oke, jadi ini gamenya ya teman-teman yang akan kita mulai bersama-sama. This or That. Nah, jadi This or That is a simple talking game where players choose which of 2 items they prefer. Jadi seperti tadi saya jelaskan, kakak di sini akan memilih 2 pernyataan ataupun gambar dan nanti memberikan alasannya kenapa milih gambar atau pernyataan itu. Sudah siap? Siap. Oke, langsung aja kita mulai. Kak Lulu silakan dipandu. Kurang kelihatan nggak dari sini? Waduh, bisa bergeser. Nah, Oke, next. oke. Yang pertama ada Manchester United dan Liverpool. Silakan dipilih. Ini Hitungan ketiga deh, bareng ya. Oke, hitungan ketiga Boleh. bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Manchester. Liverpool. Waduh, Beda. beda ini. Rasanya. Kenapa Kak Rifki pilih Liverpool? Kenapa? Jujur ya, karena tuh sebenarnya tuh aku tuh nggak ngerti bola. Oh,
lebih ke ini aja sih. Mungkin dilihat dari sisi kotanya aja ya. Ah, Kota historicalnya aja ya. Iya, Itu Liverpool tuh lebih asik gitu kotanya. Gitu, sumpah. Ini pertanyaan jangan bola gini dong. Kan? Waduh. Gak bisa nih kalau bola. Kalau Kak Nggak bisa kok, Kak. Nggak apa-apa. Kalau Kak Titan sendiri gimana nih? Kenapa milih Manchester United? Soalnya ada Ronaldo. Wah, ada Ronaldo. Padahal kan kalah terus, Bang. Ya udahlah. Iya, oke. Oke, bisa di next. Nah, ini dia. Ada basket dan futsal. Silakan dihitung. 1, 2, 3. Basal. Waduh, beda lagi. Kenapa nih Kak Titan? Kok milih futsal? Ya emang dari dulu sukanya bola sih. Kalau Tapi basket, basket bola juga. ya maksudnya bola sepak. Oh, bola sepak. Kalau basket kan bola tangan. Betul. Dan agak kurang lah kalau di basket aku. Oh, kurang apa, Bang? Kurang Kurang bisa. Ya. Ya. Kak Rifki, kenapa basket? Aduh, kalau basket mungkin alasannya sama ya kayak Titan ya. Karena dari dulu aku mainnya basket ya. Terus apa ya? Kayak lebih hobi di basket sih dibanding di futsal. Kalau futsal mungkin sama kayak Titan nggak begitu bisa di basket. Nah kalau aku mungkin kalau di futsal cuma jadi kiper doang. Oh, Kayak gitu. sama berarti kita. Oke. Oke, lanjut. Oke, next. Wah, duh. Mbak Lulu aja sih. Mbak Lulu aja sih. Oke. Aduh. Kita bacain ya, Kak. Pilihannya Geraldine atau Ariel Tatum. 1, 2, 3. Ariel. Malu-malu nih. Kok lirih ya? Suaranya lirih. Ulang. 1, 2, 3. Ariel. Suaranya lirih gitu ya. Gitu kan. Aduh. Ini apa ya? Pilihannya nih. Oke, Iya. berbeda lagi. Iya. Oke, mungkin Karif dulu gak sih? Ya, Kenapa karena milih? ragu. Iya, karena agak ragu ya milih A-nya. Aduh. Mana, Kak Rizky? Alasannya? Karena kayaknya Anya usianya sama kita nggak jauh beda ya. Wah. Ya gak sih? Maksudnya masih bisa dihitung lah. Oh iya Ya, juga mungkin ya. ada possible buat kamu nih kalau deketin Anya. Wah. Gitu. Iya kan. Bayangin Ariel kan Aduh ya, jauh it doesn't matter. Bener. Nah, kalau Kak Titan nih kenapa kok milih Ariel Tatum? Gak tahu sih, pilih aja. Oh, Bingung. jadi no reason gitu? Gak ada alasan. Cantik. Iya. Apa gitu? Cantik mah udah. Berbakat, Relatif talent. ya, kalau cewek itu pasti cantik. Oh iya. Boleh. Bisa. Oke, cukup ya. Bisa di next. Nah, ini kayak ini beda, ini nggak sih satu foto beda frame. Oke, pilih Raja Ampat atau Nusa Penida. 1, 2, 3. Raja Ampat. Wah, Tadi nggak usah sama. ditanya alasannya, Kak ya. Ya lah, gak usah lah. Gak usah. Gak usah. Kenapa? Sama. Oh sama ya. Berarti Oke, udah ini paling udah ini duluan mereka. udah janjian. Iya mau ke sana bareng. Iya. Oh iya. Amin. Amin. Lanjut. Nah, Kak Yudit baca. di sini ada gunung dan juga pantai. 1, 2, 3. Pantai. Aduh susah lagi. Waduh, keraguan dari Kak Rifki lagi ini. Coba sekali. Sekali lagi. 1, 2, 3. Gunung. Ya. Loh, apa ini? Saya mendengar ada ini ya ganti. Udah janjian. Tiba-tiba ganti. Iya. Gimana nih? Sama ya, berarti Sama-sama gunung ini. Oke, Oke, lanjut. boleh. Nah, Nih, ini tempat saya ini. Bapak Yudit ya? Tempat saya dua-duanya. Oh iya. Iya, silakan dipilih. Ada Jogja dan Malang. 1, 2, 3. Malang dong. Wah, Karena Pasti. kuliahnya di Malang. saya sebagai orang Jogja nggak apa-apa sih. Oke, lanjut. Berikutnya. Masih ada? Oh, sudah Udah boleh habis. duduk. Oke, silakan duduk lagi, Kak Lulu. Capek nggak tadi memandu game? Pinggang sih. Aduh, besok gamenya lebih lama gimana? Iya. Ganti ya. Oke. Nggak kerasa waktu kita udah hampir habis ya teman-teman. Lah, iya ya. Sekali kita harus sudahin sampai sini. Tapi Kayak untuk sesi podcast kita selesaikan, namun tali Silaturahmi. silaturahmi tetap berjalan. Oh pasti Iya. dong, pasti. Kami semua mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Rifki dan Kak Titan yang udah nyempetin hadir dan berbagi ilmu-ilmu yang bermanfaat ya bagi kita semua mahasiswa perhotelan pariwisata dan semua mahasiswa yang semua orang-orang yang menonton acara kita ini. Ada pesan yang mau disampaikan nggak Kak sebelum podcastnya kami tutup dari Kak Rifki? Pesan buat apa? Pesan Pesan mungkin buat kita semua boleh. Iya, buat yang nonton teman-teman. boleh. Mungkin aku cuma pengen bilang aja sih ya buat teman-teman
HMSA. Apa tuh panjangannya tuh? Hotel Management Student Association. Ya. Thank you banget nih udah diajak buat ikut di podcast kalian di broker atau di agenda ya tadi yang kumpul sama Di broker. Ya. Oke, ya, intinya semoga lancar deh sampai pokoknya tuh acara kalian tuh lancar 1 minggu depan. Semua teman-teman juga dapat apa ya hal yang berkah ya. Amin. Terus juga mungkin hubungan antara HMSA sama Himapar pun yang tadi dibilang sama Mas siapa tadi namanya? Mas Yudit. Mas Iya, Yudit. Oke. Itu bisa terjalin lah. Kayak Amin. Gitu. Nanti di Indonesia kita bisa main atau bonding aja sih. Bisa ngundang lagi mungkin nggak? Waduh. Weh, Kayaknya yang bonding lainnya. aja deh. Aku tertarik gak sih? Oke, Iya. benar-benar. Thank you Mbak Anissa. Thank you. Sama-sama. Kalau ini Kak Titan belum ngasih pesan. Ya, makanya belum tak tutup. Oh, Pesannya, kalau Rifki pesannya ke MSA berarti juga ke Himapar ya. betul banget. Oke. Terima kasih buat Rifki yang udah menyempatkan hadir pada broker dari HMSA podcast ini. BTW ini podcast offline pertama, jadi Rifki ini juga pembicara yang pertama ya. Ya, Kita betul, undang secara offline. Benar banget. Semoga broker dari Himapar dan para mahasiswa Himapar juga diberi kelancaran dalam mengerjakan sesuatu hal baik dari kuliah maupun di luar kuliah. Gitu. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih buat Rifki. Wah, Makasih. keren banget gak sih Kak Lulu? Dan kita mengucapkan juga terima kasih ya kepada Kak Titan dan juga Kak Rifki atas waktu dan juga ilmunya serta sarannya yang sangat menginspirasi ya. Iya. Jadi kita harapannya tadi teman-teman di sini setelah ini mungkin jadi punya gambaran ya akan mendaftar perkuliahan baik itu perhotelan ataupun pariwisata. Oke, kalau gitu terima kasih untuk semuanya narasumber Kak Rifki dan Kak Titan dan teman-teman yang udah kerja di balik layar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Lulu Rufina Anjani Dan saya Marcelus Octavian Yudi Hartanto. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa.